Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira, saya dari kelas HKIC. Di sini saya akan membawakan materi tentang susunan hakim, yang dimana kekuasaan menjalankan peradilan yang dimiliki oleh MK sebagai lembaga yang dijalankan oleh Hakim Konstitusi. Pada pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa MK memiliki 9 orang hakim konstitusi yang telah ditetapkan oleh Presiden dan diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Dalam pengajuan calon hakim konstitusi, MA, DPR, dan Presiden harus memperhatikan ketentuan pada pasal 19 Undang-Undang MK yang menyatakan bahwa pencalonan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparansi dan partisipatif. Penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa calon hakim konstitusi harus dipublikasikan di media massa, baik cetak ataupun elektronik, agar masyarakat dapat ikut serta memberikan masukan atas calon hakim konstitusi yang bersangkutan. Adapun tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan calon hakim konstitusi secara objektif dan akuntabel yang diatur oleh masing-masing lembaga. Baik, selanjutnya syarat hakim MK yaitu WNI, berijazah doktor dan bergelar sarjana hukum, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berusia minimal 55 tahun, mampu secara jasmani dan rohani, tidak pernah dipidana, tidak sedang pailit, dan berpengalaman kerja minimal 15 tahun di bidang hukum. Baik, adapun larangan hakim MK untuk rangkap jabatan yaitu tidak menjabat sebagai pejabat lainnya, tidak menjadi anggota parpol, tidak menjadi pengusaha, tidak menjadi seorang advokat, dan tidak menjadi PNS. Baik, adapun cara pemberhentian MK, baik secara hormat ataupun tidak terhormat. Pemberhentian dengan hormat yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri atas yang diajukan oleh Ketua MK, telah berusia 70 tahun, sakit jasmani dan rohani terus menerus selama 3 bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Baik, selanjutnya pemberhentian tidak dengan hormat yaitu dijatuhi pidana penjara, melakukan perbuatan tercela, tidak hadir dalam persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 15 kali dengan tanpa alasan yang sah, melanggar sumpah jabatan, melanggar sumpah atau janji jabatan. Nah, adapun sumpah hakim konstitusi yaitu, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan tugas peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Selanjutnya, dengan sengaja menghambat MK memberi putusan selama waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7B ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45.
melanggar larangan rangkap jabatan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi dan atau melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wallahu mu'afif ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.